Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di mata pelajaran Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan Hidup K3LH. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai menyiapkan dan memeriksa peralatan kerja. Nah, materi ini merupakan materi penting yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi mengenai merapikan area dan tempat kerja. Nah, adik-adik, dua hal tadi, yaitu merapikan area kerja dan mempersiapkan peralatan kerja, itu merupakan hal-hal penting yang harus kita lakukan agar pekerjaan kita di tempat kerja menjadi lebih lancar dan agar kita bisa terhindar dari adanya kecelakaan kerja dan atau bahaya di tempat kerja. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang meliputi pertama, menyiapkan peralatan kerja, kemudian yang kedua ada memeriksa dan membersihkan peralatan kerja, kemudian yang ketiga ada inspeksi K3. Nah, langsung saja yuk kita ke materi yang pertama, yaitu menyiapkan peralatan kerja. Jangan lupa untuk dicatat poin-poin pentingnya ya adik-adik. Dalam mempersiapkan barang-barang dan peralatan kerja, kita perlu memilah barang-barang dan peralatan di area kerja terlebih dahulu. Nah, barang-barang dan peralatan di area kerja itu harus dipilah dan disingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang yang ada di area kerja hanya barang yang dibutuhkan saja. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilah dan mempersiapkan peralatan kerja. Yang pertama yaitu menentukan dan memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan, dan juga memisahkan barang yang harus dibuang atau tidak, barang yang sering digunakan atau jarang digunakan, dan barang yang sudah rusak atau masih bisa digunakan. Nah adik-adik, kita harus memilah mana barang atau alat yang diperlukan, mana yang sudah tidak diperlukan. Kenapa? Nah, ini tujuannya yaitu untuk meminimalisir waktu saat mencari barang dan juga peralatan kerja. Nah, yang kedua yaitu meletakkan tag merah pada barang yang tidak diperlukan atau barang yang sudah rusak dan atau harus dibuang. Nah, setelah barang yang tidak diperlukan atau yang sudah rusak ini dipilah dan dikelompokkan, maka hendaknya kita juga memasang tag merah pada barang atau alat tersebut agar tidak keliru dengan barang atau alat yang normal atau yang masih kita pakai. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan barang yang diperlukan sesuai jenisnya. Contoh sederhananya saja nih ketika kita bekerja di kantor, yaitu mengumpulkan atau mengelompokkan pensil-pensil dengan pensil, pulpen-pulpen dengan pulpen, kemudian mengumpulkan penggaris dengan penggaris. Nah, kenapa begitu? Agar mudah dan tidak bingung ketika kita mencarinya sewaktu-waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu membuang barang yang tidak diperlukan atau tidak terpakai selama 1 tahun terakhir. Nah, barang-barang yang sudah dipisah atau yang sudah tidak terpakai tadi, yang sudah diberi tag merah ini, hendaknya itu kita buang saja apabila memang benar-benar sudah tidak terpakai. Selanjutnya yang kelima, bila barang atau alat jarang digunakan, maka disimpan di gudang atau tempat khusus yang jaraknya berjauhan dari area kerja. Yang keenam, bila barang sering digunakan, itu hendaknya disimpan di dekat area kerja. Kenapa? Supaya lebih gampang dijangkau karena sering digunakan. Nah, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah mempersiapkan peralatan kerja. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan peralatan kerja. Nah, yang pertama yaitu menetapkan atau mengatur kembali ruang penyimpanan peralatan kerja, rak, lemari, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus mengatur kembali atau menetapkan ruang penyimpanan ini ya? Karena supaya barang-barang atau peralatan kerja itu mudah ditemukan dan mudah
diidentifikasi ketika kita mencarinya. Nah, yang kedua yaitu menentukan batas area penyimpanan. Nah, tujuannya itu supaya jelas di tempat atau area mana saja kita bisa menyimpan barang, agar barang-barang atau alat yang disimpan itu mudah ditemukan dan mudah diidentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu menyusun dan meletakkan semua barang atau dokumen di tempat yang sudah ditentukan. Jadi hendaknya kita itu menaruh semua barang atau peralatan itu di tempat yang sudah ditentukan, tempat yang semestinya. Nah, hendaknya kita juga memberi tanda pengenal barang atau label supaya barang atau peralatan itu mudah diidentifikasi dan juga untuk mencegah kesalahan pemakaian atau pengambilan hingga pengembalian barang atau dokumen. Nah, selanjutnya memberi tanda pada lantai kerja atau floor marking untuk menandakan area penyimpanan, area kerja, area pejalan kaki, pintu masuk atau keluar, dan juga peralatan keselamatan. Nah, ini merupakan praktik penetapan K3 di tempat kerja. Selanjutnya yaitu dengan membuat denah atau peta penyimpanan. Nah, peta penyimpanan ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam menemukan barang-barang atau alat yang kita simpan di area penyimpanan. Selanjutnya, apa manfaat mempersiapkan peralatan kerja? Yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan saat mengambil, memakai, atau mengembalikan barang atau peralatan kerja. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi lebih lancar. Yang ketiga, mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari barang atau alat yang diperlukan. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu memeriksa dan membersihkan peralatan kerja. Nah, pemeriksaan peralatan kerja sangat penting dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap baik dan siap untuk digunakan serta untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memeriksa dan membersihkan peralatan kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat jadwal piket dan mengalokasikan tanggung jawab kepada karyawan untuk memeriksa dan menjaga kebersihan harian yang mencakup area penyimpanan, peralatan dan lingkungan seperti kebersihan lantai, tembok, lampu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan prosedur kebersihan dan pemeriksaan. Jadi, perlu ditentukan bagaimana prosedur membersihkan dan memeriksa peralatan kerja supaya tidak sembarangan dalam memeriksa peralatan kerja sehingga akan menimbulkan bahaya. Yang ketiga yaitu membuat daftar pemeriksaan yang meliputi seluruh area kerja. Jadi, perlu ditentukan dulu peralatan apa saja dan area mana saja yang akan diperiksa. Yang keempat yaitu memeriksa dan bersihkan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Jadi dalam memeriksa dan membersihkan itu tidak boleh sembarangan, melainkan harus mematuhi SOP atau prosedur yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu menyediakan ruang khusus untuk menyimpan alat-alat kebersihan dan bahan yang dipakai untuk membersihkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai inspeksi K3. Nah, selain pemeriksaan peralatan kerja secara rutin oleh karyawan, perlu juga dilakukan inspeksi K3 oleh tim inspeksi. Apa itu inspeksi K3 dan apa tujuannya? Inspeksi K3 merupakan suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK yaitu penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Nah, tujuan dilakukannya inspeksi K3 yaitu untuk menemukan sumber-sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian dan segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Nah, kemudian
objek-objek atau aspek-aspek apa saja yang harus diinspeksi. Nah, untuk menentukan aspek-aspek di tempat kerja apa saja yang sebaiknya diinspeksi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama yaitu bahaya yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja di tempat kerja. Nah, bahaya-bahaya ini contohnya yaitu bahaya biologis seperti bahaya yang ditimbulkan oleh organisme seperti virus, bakteri, atau jamur. Kemudian ada bahaya kimiawi yang disebabkan oleh uap, cairan, gas, debu, kabut, atau asap. Kemudian bahaya ergonomis yang disebabkan gerakan berulang atau postur yang salah saat bekerja atau karena metode bekerja yang tidak tepat. Kemudian ada bahaya fisik yang disebabkan karena kebisingan, getaran, atau suhu ekstrim, pencahayaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya psikososial yang mempengaruhi keadaan mental. Kemudian ada bahaya keselamatan yang disebabkan oleh kondisi dan juga tindakan tidak aman dari para pekerja. Nah, kemudian yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar yang berkaitan dengan bahaya, tugas-tugas, proses produksi tertentu, alat pelindung diri, dan sebagainya. Nah, dilakukan inspeksi untuk melihat dan menilai apakah prosedur K3 tadi sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu permasalahan K3 yang terjadi sebelumnya meskipun resikonya kecil juga perlu dipertimbangkan. Nah, misalnya dulu pernah terjadi kecelakaan kerja. Nah, hal ini juga dipertimbangkan apa penyebabnya agar kemudian bisa diperiksa untuk dilakukan pencegahan sedini mungkin. Nah, adik-adik, sekian materi yang dapat saya sampaikan di hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme adik-adik. Nah, jika ada yang kurang jelas, silahkan adik-adik bisa bertanya di grup WA ya. Nah, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran K3 LH selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.